Alhamdulillah doa publik terkabul, tepat tadi malam disampaikan sosok hebat ini. Begini pernyataan jujur dan keras berani oleh Romani jelang lawan Arab Saudi besok malam. Semuanya yang awalnya murung auto mendadak bangun berpesta pora mendengarnya. Apa yang ia sampaikan ke publik? Simak fakta bahagianya. Saya ketemu Ole, ya kan, di luar kebiasaan saya. Biasanya kan ketemu datang gini-gini, saya nggak mau. Karena Ole, saya ngeliat orangnya sangat serius, ya skillnya sangat tinggi. Bahkan kecintaan dia sama Indonesia kan kalian bisa lihat. Tiba-tiba main sepak bola lah dengan anak kecil segala. Ya saya rasa sesuatu yang out of the box gitu. Makanya kemarin setelah pertandingan, saya tanyakan lagi. Kita kalah lo 4-0. Yakin, saya bilang. Dia bilang, yakin saya akan bisa bikin perubahan buat tim Indonesia. Calvin Verdon ungkap timnas Indonesia sudah evaluasi diri pasca kalah dari Jepang, siap taklukkan Arab Saudi. Setelah kekalahan dari Jepang, timnas Indonesia langsung melakukan evaluasi menyeluruh. Terungkap, alasan sebenarnya Eliano Reijnders dicoret Shin Tae-yong dari timnas Indonesia. Keputusan mengejutkan dicoretnya Eliano Reijnders dari timnas Indonesia akhirnya terungkap. Apa kekurangan yang dimiliki pemain naturalisasi ini hingga tidak masuk dalam skuad Shin Tae-yong? Temukan jawabannya di artikel ini. Mohon subscribe channel ini dulu, supaya gak ketinggalan berita terbaru timnas Indonesia. Alhamdulillah doa publik terkabul, tepat tadi malam disampaikan sosok hebat ini. Begini pernyataan jujur dan keras berani oleh Romani jelang lawan Arab Saudi besok malam. Semuanya yang awalnya murung auto mendadak bangun berpesta pora mendengarnya. Apa yang ia sampaikan ke publik? Simak fakta bahagianya. Erick Thohir, Ketua Umum PSSI, memberikan apresiasi tinggi kepada Ole Romani setelah pertemuan mereka, di mana Erick menilai bahwa Romani memiliki potensi besar dan dedikasi yang luar biasa untuk membela Indonesia. Salah satu hal yang menonjol menurut Erick adalah kecintaan Romani terhadap Indonesia yang menjadi faktor kunci dalam proses naturalisasi pemain asal Belanda itu. Meskipun timnas Indonesia baru saja menelan kekalahan telak 4-0 dari Jepang, yang semakin memperkecil peluang Indonesia untuk lolos ke Piala Dunia, Romani tetap menunjukkan semangat dan komitmennya. Erick pun mengungkapkan percakapan antara dirinya dan Romani setelah pertandingan melawan Jepang. Makanya setelah pertandingan saya tanyakan lagi, kita kalah 4-0 di bantai Jepang. Yakin? Kata Erick mengenang momen itu. Romani dengan tegas menjawab, yakin. Saya akan bisa bikin perubahan buat tim Indonesia. Kehadiran Romani menjadi harapan baru bagi timnas Indonesia, khususnya di lini depan yang selama ini menjadi kendala. Selama ini banyak pemain naturalisasi yang lebih sering mengisi posisi back, gelandang, atau winger, namun Romani diharapkan dapat mengisi posisi striker dan memperkuat daya serang tim. Dengan kemampuannya diharapkan ia dapat memberikan kontribusi besar dalam kualifikasi Piala Dunia dan meningkatkan peluang Indonesia untuk meraih poin penting. Proses naturalisasi Romani diharapkan dapat selesai tepat waktu agar ia bisa segera bergabung dengan skuad Garuda menjadi bagian dari tim yang lebih solid dan kompetitif. Bagaimana menurut Anda, apakah Romani bisa menjadi sosok yang membawa perubahan positif bagi timnas Indonesia? Apakah posisi striker bisa menjadi lebih kuat dengan kedatangannya? Yuk, sampaikan pendapat Anda di kolom komentar. Calvin Verdon ungkap timnas Indonesia sudah evaluasi diri pasca kalah dari Jepang, siap taklukkan Arab Saudi. Setelah kekalahan dari Jepang, timnas Indonesia langsung melakukan evaluasi menyeluruh. Calvin Verdon mengungkapkan bagaimana tim siap bangkit dan menargetkan kemenangan melawan Arab Saudi. Apa saja perubahan yang telah dilakukan untuk laga berikutnya? Timnas Indonesia sudah lakukan evaluasi menyeluruh jelang lawan Arab Saudi di ajang kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta.
Jumat 15/11/2024 malam waktu Indonesia Barat. Timnas Indonesia sudah bangkit usai kalah dari Jepang. Pada laga tersebut, skuad Garuda kalah telak dengan skor 0-4. Para pemain sudah menatap pertemuan kedua lawan Arab Saudi. Pada pertemuan pertama di Jeddah, Arab Saudi sukses ditahan dengan skor 1-1. Kami dalam kondisi baik, ujar Calvin Verdonk di Jakarta pada Minggu dalam kurung 17 November 2024 malam waktu Indonesia Barat. Kami sudah bangkit dari kekalahan Jepang. Dan ya, kita persiapan lawan Arab lanjutnya. Pemain NEC Nijmegen tersebut sudah lakukan evaluasi diri. Pemain-pemain sudah kembali kompak demi kepentingan tim. Skuad Timnas Indonesia sudah siap menghadapi Arab Saudi. Kami makin kuat, itu positif, imbuh pemain NEC Nijmegen tersebut. Kami berbicara satu sama lain. Dan seperti yang saya bilang tadi, kami merefleksikan hasil melawan Jepang. Kami masih bersatu sebagai tim. Semua mendukung satu sama lain. Dan saya pikir itu adalah hal yang terpenting, lanjutnya. Verdonk percaya diri berkat hasil di pertemuan pertama di Jeddah. Dirinya yakin Timnas Indonesia bisa meraih 3 poin atas Arab Saudi. Saya pikir kami tampil baik pada laga pertama melawan Saudi, ujar Verdonk. Saya pikir kami punya kans lebih. Karena sekarang kami main di kandang dengan fans. Dan juga skuad, lalu ya saya pikir kami harus mengejar kemenangan 100%. Dan kami harus meraih 6 poin sekarang, tutupnya. Terungkap, alasan sebenarnya Eliano Reijnders dicoret Shin Tae-yong dari Timnas Indonesia. Keputusan mengejutkan dicoretnya Eliano Reijnders dari Timnas Indonesia akhirnya terungkap. Apa kekurangan yang dimiliki pemain naturalisasi ini hingga tidak masuk dalam skuad Shin Tae-yong? Temukan jawabannya di artikel ini. Ketua Badan Tim Nasional dalam kurung BTN Sumarji mengungkapkan penyebab Shin Tae-yong mencoret Eliano Reijnders dari Timnas Indonesia. Kata Sumarji, fisik Eliano Reijnders masih kalah bersaing dengan rekan-rekannya di tim Merah Putih. Shin Tae-yong mencoret Eliano Reijnders jelang laga Timnas Indonesia melawan Jepang. Duel itu merupakan pertandingan kelima grup C putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia di Stadion Utama Gelora Bung Karno SUGBK, Senayan, Jakarta Pusat. Selain Eliano Reijnders, Shin Tae-yong juga mencoret Ramadan Sananta, Yance Sayuri, dan Ivar Jenner. Ini sudah kedua kalinya secara beruntun Shin Tae-yong coret pemain asal Belanda itu. Sebelumnya, Eliano Reijnders tidak bermain saat Timnas Indonesia melawan Cina pada laga keempat grup C putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia di Stadion Qingdao Youth Football, Qingdao, 15 Oktober 2024. Saat itu pemain asal klub PEC Zwolle tersebut dicoret karena alasan taktik. Nah, kemarin saat melawan Jepang, Eliano Reijnders dicoret dengan alasan kemampuannya masih kurang. Bahkan Shin Tae-yong menyebut bahwa Eliano Reijnders berat untuk masuk ke skuad utama Timnas Indonesia. Shin Tae-yong mencoret Eliano Reijnders setelah melihat permainannya dalam beberapa hari di sesi latihan jelang lawan Jepang. Sumarji menduga permainan Eliano Reijnders masih belum sesuai keinginan Shin Tae-yong. Saya kira terlihat faktor fisik Eliano Reijnders dibandingkan dengan teman-temannya di Timnas Indonesia, kata Sumarji. Pemain berusia 24 tahun itu dinilai bisa bersaing dengan rekan-rekannya di tim Merah Putih. Saya kira dia masih bisa bersaing. Tapi kan ketika latihan kemarin penilaian berbeda ada di coach Shin Tae-yong. Tapi kita bisa lihat hari ini dan besok, kata Sumarji. Sumarji mengatakan Eliano Reijnders terus bersemangat agar namanya tidak dicoret Shin Tae-yong lawan Jepang.